kelas tempatan yang saya kasihi, orang tua yang berbahagia, dan hadirin yang saya muliakan. Shalom. Horas. Njua-jua. Jahobu. Menjua-jua. Good morning. Kita puji Tuhan oleh karena berkat-Nya yang berlimpah kepada kita semua yang sudah memberkati proses belajar mengajar di Lembaga Pendidikan Advent PAUD SD SMP Advent Lumban Gambiri, sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan upacara khusus penamatan dan pelepasan kelas tambahan. Saya membawa salam dan ucapan selamat dari kantor pusat Gereja Masekat ke-7 untuk Divisi Asia Pasifik Selatan yang berlokasi di Kota Manila, Filipina. Salam untuk kelas tamatan 2023. Saudara-saudara yang kami hormati, khususnya para orang tua dan hadirin yang kami muliakan, di wilayah Divisi Asia Pasifik Selatan ada sebanyak 994 sekolah Advent. Salah satu di antaranya adalah Perguruan Advent Lumban Gambiri yang mencakup PAUD SD SMP. Bulan Mei dan Juni seperti ini adalah bulan penamatan. Jadi banyak sekolah Advent ini melakukan upacara penamatan seperti yang kita lakukan pada hari ini. Banyak juga undangan kepada kami, tapi kami tidak bisa ikuti semua. Bulan lalu saya mengikuti penamatan seperti ini di Sekolah Lanjutan Advent Jayapura, Papua. Kemudian 1 minggu sesudah itu mengikuti penamatan di SMK Advent Kaima, Manado. Dan sesudah itu baru 2 minggu lalu kami mengikuti penamatan di Sekolah Advent di Pekanbaru. Dan kemudian dari Jakarta minggu lalu, sekarang berada di Lumban Gambiri. Ini adalah yang ke-7 penamatan di sekolah Advent yang saya ikuti pada tahun ini. Saudara-saudara sekalian, saya juga membawa salam dari beberapa sekolah yang menyampaikan salamnya kepada kita semua. Salam dari SD, SMP, SMA Advent Timika di Papua yang jumlah siswanya 1.500. Kemudian salam dari sekolah Advent di Matutung View, Filipina. Setiap hari Jumat mereka mengenakan seragam Pathfinder seperti ini, lengkap dengan atributnya. Kemudian salam juga dari sekolah lanjutan Advent yang ada di Wonosapara, Bangladesh, yang kaya akan budaya. Salam dari sekolah lanjutan Advent Tompaso di Manado. Mereka punya ekskul itu adalah bahasa Jepang, makanya mereka berpakaian adat Jepang. Ini adalah sekolah kita SD, SMP, SMA Advent Manokwari, Papua. Ya, salam dari sekolah ini untuk Lumban Gambiri. Kemudian salam juga dari Filipina Selatan, Mindanao Mission Academy, dan ini dari Myanmar. Ya. Kemudian ini adalah perguruan Advent Kandana di Sri Lanka yang jumlah siswanya 1.800, jumlah gurunya 120. Dan ini adalah sekolah kita di Thailand, ya, di kota Bangkok. Salam juga untuk kelas tamatan 2023. Saudara-saudara yang
kasih dalam Tuhan, khususnya kelas tamatan yang saya tua yang sudah berjasa sehingga anak-anak kita saat ini ditamatkan. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk orang. Terima kasih kepada orang tua yang sudah mempercayakan anak mereka dididik di PAUD SD SMP Advent Lumban Gambiri. Selamat untuk saudara, silakan. Dan kemudian kemenangan hari ini juga adalah milik dari Dewan Guru, karena mereka ini sudah berjasa mentransformasi anak-anak ini dari kurang mengerti sekarang paham, dari tidak tahu sekarang sudah tahu. Saudara-saudara, seperti tadi waktu dibacakan, saya itu 32 tahun tugas di Universitas Advent Indonesia, termasuk sebagai dosen puluhan tahun. Saya tahu bagaimana rasanya mendidik anak-anak mahasiswa. Perlu kesabaran. Tetapi untuk tingkat PAUD, SD, SMP dibutuhkan kesabaran yang lebih tinggi. Itu sebabnya saya sebagai mantan dosen harus angkat tangan kepada Dewan Guru, karena mereka lebih sabar. Saya undang berdiri semua guru yang sudah berjasa untuk mendidik mereka. Semua guru yang ada di sini, oke, semua guru. Kita berikan tepuk tangan kepada mereka ini. Kalau di Indonesia sering dikatakan guru adalah pahlawan tanpa bintang jasa. Kalau saya berkata guru adalah pahlawan-pahlawan penuh bintang jasa. Terima kasih untuk para bapak dan ibu. Silakan dulu. Saudara sekalian, upacara penamatan dan pelepasan seperti yang kita laksanakan hari ini sesungguhnya adalah satu masa transisi. Transisi dari PAUD menuju sekolah dasar. Yang tamat SD kelas 6 ini adalah transisi dari SD tingkat dasar ke sekolah menengah pertama. Kemudian yang tamat SMP sangat banyak saja jumlahnya, ya, adalah transisi dari SMP menuju sekolah menengah atas. Saya berharap bahwa semua kelas tamatan ini akan terus bersekolah di tempat ini karena masih ada jenjang lanjutannya. Sekarang menjadi pertanyaan adalah, pada masa transisi seperti ini, kira-kira apa yang perlu diberitahukan kepada mereka? Amanat apa yang perlu disampaikan kepada teknisinya? Ketika Charlie Steinmetz memperbaiki generator ini, tolong kalian semua perhatikan supaya kalian belajar dari dia, supaya ketika di masa yang akan datang ada kerusakan yang sama, kalian sudah bisa perbaiki, tidak perlu lagi panggil itu Charlie Steinmetz. Saudara sekalian, begitulah waktu Charlie datang, semua teknisi dari Henry Ford mengelilingi dia, menonton bagaimana dia memperbaiki sekaligus belajar. Apa yang dibuat oleh Charlie Steinmetz? Dia tinggal, lalu dia periksa. Waktu dia periksa satu bagian, dia putar-putar sedikit di sini, tak. Dia pindah ke bagian sebelah. Dia lihat bagian di sini, dia putar-putar sedikit, tak. Tidak lama sesudah itu, dia suruh tolong nyalakan switch on, tekan tombol. Waktu ditekan tombol, nyala itu generator. Ya, sudah bagus itu generator. Lalu dia pulang. Ketika dia pulang, dia kirimkan nota pembayaran, nota untuk dibayar. Besarnya 150 juta biaya perbaikan. Lalu Henry Ford berpikir, wih, 150 juta. Dia panggil itu teknisinya. Apa yang dilakukan oleh Charlie? Teknisinya lapor, hanya putar-katik sedikit di sini, putar-katik di sini, putar-katik di sini, putar-katik di sini. Tidak sampai 1 jam sudah nyala. Jadi Henry Ford berpikir, ubah 1
juta. Ini keterlaluan. Ya. Lalu dia kirim surat kepada Charlie. Ya, dia kirim surat. Dia katakan begini, Charlie, bukankah terlalu mahal 150 juta membayar upahmu bekerja kurang dari 1 jam memperbaiki itu generator? Janganlah, katanya. Oke, selesailah itu surat. Kemudian datanglah Charlie. Dia bikin nota yang baru. Dia bikin begini. Dia bilang, biaya untuk tenaga hanya 150.000, tapi pengetahuan itu mahal. Biaya untuk mengutak-atik hanya 150.000, saudara. Tapi biaya pengetahuan sehingga tahu mana yang harus dikutak-atik, itu yang mahal. 149.850.000, total 150 juta. Setelah dikirimkan uraian seperti ini, Ford ngerti. Oh iya, memang tidak sembarangan kutak-atik. Kalau salah kutak-atik malah jadi rusak. Tapi kalau benar yang dikutak-atik, ya itu yang benar, ya. Dan pengetahuan untuk mana yang dikutak-atik itu yang mahal. Akhirnya dibayarlah itu 150 juta. Saudara sekalian, lihat ini. Yang mahal itu knowledge-nya, pengetahuannya, bukan tenaganya. Knowledge memang mahal, saudara sekalian. Tenaga semua orang punya, kecuali sakit. Tapi kalau knowledge tidak semua orang punya. Bayangkan ini, upah tenaga hanya 150.000, tapi knowledge-nya itu 159.850.000. Apa kata firman Tuhan? Alkitab dalam Amsal 24 ayat 5. Kelas tamatan supaya kalian ingat ini ayat. Saya minta semua kelas tamatan yang sudah boleh baca, ya, SD, SMP, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Orang bijaksana orang tua yang saya hormati, firman Tuhan mengatakan pengetahuan lebih penting dari tenaga. Saya ingat dulu waktu kecil di Sumatera ada tulisan soala kuku kiet, bukan tenaga yang kita butuhkan sekarang, pengetahuan, ya. Kemudian Amsal 19 ayat 2, Amsal 19 ayat 2 ini juga sangat penting. Saya mengundang semua orang tua membaca bersama dengan saya. 1, 2, 3. Tanpa pengetahuan, lihat itu, rajin saja tidak cukup. Harus ada pengetahuan. Knowledge is more important than diligence. Itu sebabnya kita sekolah. Itu sebabnya kita membuka sekolah sampai ke Lumban Gambir, karena pengetahuan itu mahal. Saudara sekalian, saya mengerti bahwa di Lumban Gambir ini kebanyakan penduduk kita bertani dan pertaniannya luar biasa. Saya lihat itu kebun jeruk berhektar-hektar, luar biasa. Tapi kita di Indonesia masih pengetahuan adalah kendaraan menuju sukses. Selain pengetahuan dunia, tokoh pendidikan Advent Ellen White mengatakan yang tertinggi dari segala jenis pendidikan adalah knowledge of God. Pengetahuan yang terpenting di dunia ini adalah pengetahuan akan Allah. Kita perlu tahu siapa Allah kita. Dalam arti kenal dekat. Kemudian ini mantan Presiden Amerika Serikat mengatakan begini, pengetahuan Alkitab yang mendalam
lebih baik dari pendidikan universitas. Jadi menurut dia, untuk menjadi masyarakat yang baik, warga yang baik, lebih baik punya pengetahuan Alkitab sekalipun tidak punya pendidikan tinggi daripada punya pendidikan tinggi tapi tidak tahu Alkitab. Saudara sekalian, di sekolah ini dua-duanya ada. Diajarkan pengetahuan sains, diajarkan juga pengetahuan Alkitab atau pengetahuan akan Tuhan. Itu sebabnya sekolah. Terima kasih kepada Bapak Panjaitan yang memberikan motivasi yang begitu baik kepada seluruhnya anak didik kami, dan semangat selalu kepada orang tua untuk tetap mengandalkan Tuhan supaya di dalam kehidupan setiap hari anak-anak ini menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin anak-anakku. Praise the Lord, terpuji nama Tuhan. Oleh sebab itu kita akan menutup ibadah pagi kita. Kita akan mengumpulkan persembahan sekaligus menyanyikan lagu nomor. Namun sebelumnya, ya, sambil dipegang-pegang kantongnya, kita akan mendengarkan persembahan. Terima